Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brahma Fausaidin, kelas 10D dari Sekolah Madaniyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peradaban Yunani kuno. Yunani kuno merupakan sebuah peradaban yang sangat maju di berbagai bidang kehidupannya. Peradaban bangsa ini pada awalnya terbentuk berasal dari suku-suku yang bermigrasi yang datang secara bergelombang ke daratan Yunani. Meskipun letak secara geografis dikelilingnya pegunungan-pegunungan, namun keunikan pasang surut air laut membuat letak Yunani menjadi sangat strategis. Letak tersebut memungkinkan pembuatan pelabuhan perdagangan dengan mudah, seolah-olah merupakan sebuah jembatan alam yang menghubungkan daratan Yunani dengan pantai Asia Barat, sehingga tidak mengherankan bahwa pelayaran memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat Yunani kuno pada saat itu. Sejarah Yunani kuno. Peradaban ini dimulai dari suatu peradaban yang berada di Pulau Kreta, atau yang sering disebut dengan peradaban Mino atau Minos. Dari peradaban tersebut sudah terdapat bangunan-bangunan seperti istana. Setelah kebudayaan peradaban ini runtuh oleh gempa bumi dahsyat, berkembanglah peradaban di Pulau Mycenae yang ketika peradaban ini berkembang bersamaan dengan kemunduran yang terjadi pada peradaban Minos. Peradaban Mycenae mempunyai banyak kota-kota yang memiliki beberapa istana di kota yang berdiri sendiri seperti masing-masing kotanya dipisahkan oleh pegunungan seperti kota Thebes, Athena, dan Pylos. Di kota-kota inilah terdapat negara kota atau polis yang merupakan salah satu sifat khas dari peradaban Yunani kuno. Penguasa Yunani kuno. Salah satu penguasa terhebat Yunani kuno adalah Alexander Agung. Ia adalah salah satu tokoh pejuang yang dikenal dunia. Alexander dilahirkan pada tanggal 20 atau 21 Juli 356 sebelum Masehi di Pella, ibu kota kekaisaran Makedonia di Yunani kuno. Dia terlahir sebagai putra Filipus II, Raja Makedonia. Masa keemasan dan keruntuhan. Pada masa keemasan, peradaban ini mencapai puncaknya pada periode Yunani klasik yang mulai berkembang pada abad ke-5 sampai abad ke-4 sebelum Masehi. Dan keruntuhannya adalah adanya ajaran atau paham yang diberikan oleh para filsuf Yunani. Pemikiran-pemikiran yang beraneka ragam tersebut menimbulkan kebimbangan dalam masyarakat terhadap norma-norma lama. Dan masing-masing partai dalam negara telah memikirkan paham dan kepentingannya sendiri. Dan juga adanya perang antar negara di kota Yunani, terutama perang Peloponnesos yang telah menghancurkan Athena sebagai negara utama Yunani. Kondisi sosial budaya. Yunani seringkali disebut dengan negeri para dewa atau negeri para filsuf karena melahirkan tokoh-tokoh dunia di bidang filsafat dan ilmu pengetahuan. Beberapa tokoh yang kita tahu seperti Pythagoras, Socrates, Aristoteles, Archimedes, dan Plato. Selain itu, Yunani juga memiliki karya sastra yang terkenal hingga sekarang ini, seperti Ilias dan Odyssey, yang keduanya berisi cerita kepahlawanan yang ditulis oleh Homerus pada sekitar abad ke-8. Ilias menceritakan tentang peperangan yang terjadi antara Yunani dan Troya, yang berlangsung selama 50 hari. Selain itu ada juga Herodotus yang menceritakan tentang perang Persia. Tulisan mengenai perang Persia tersebut dianggap disajikan berdasarkan fakta-fakta yang memang benar terjadi. Kehidupan ekonomi. Yunani adalah sebuah negara berkembang dengan standar kehidupan yang sangat tinggi. Industri-industri utama Yunani adalah seperti pariwisata, perkapalan, produk industri, pemrosesan makanan dan tembakau, tekstil, kimia, produk baja, pertambangan, dan lain-lain. Yunani adalah negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis, yaitu sistem ekonomi yang pada hakikatnya segala aturan kehidupan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi, tidaklah diambil dari agama atau kepercayaan, tetapi sepenuhnya diserahkan kepada manusia. Apa yang dipandang memberikan manfaat, itulah yang akan menjadi jalan keluarnya. Kehidupan politik. Yunani adalah sebuah kesatuan republik parlementer. Kepala negaranya adalah presiden, yang dipilih oleh parlemen untuk jangka waktu 5 tahun. Parlemen di Yunani mulai berlaku pada tahun 1975, setelah jatuhnya pemerintahan junta militer pada tahun 1967 sampai 1974. Peninggalan sejarah Yunani kuno. Peninggalan zaman Yunani kuno juga terlihat dari banyaknya bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Yunani. Di antaranya yang terkenal adalah kuil Akropolis dan Parthenon yang terletak di kota Athena. Bangunan kuil terkenal lainnya adalah kuil Zeus di Bukit Olympus. Ini adalah tokoh-tokoh ilmu pengetahuan yang berasal dari Yunani, seperti Aristoteles, Thales, Pythagoras, dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan pembahasan kali ini. Populer dalam mitologi Yunani. Zeus. Di antara para dewa, Zeus adalah dewa yang paling terkenal dan merupakan raja para dewa. Dia adalah dewa langit dan petir.
yang sering digambarkan dengan sebuah tongkat kerajaan, elang pada bahunya, dan sebuah tongkat petir di tangannya. Konon, tongkat petir yang dimiliki Zeus adalah senjata terkuat, sehingga membuat dirinya disegani para dewa lainnya dan manusia. Zeus menikahi saudara perempuannya Hera, yang juga dikenal sebagai Dewi Pernikahan. Poseidon. Poseidon adalah dewa penguasa laut. Ia digambarkan sebagai dewa yang selalu membawa tongkat trisulanya kemana-mana. Menurut mitologi Yunani, Poseidon adalah dewa yang paling kuat di antara saudara-saudara yang lainnya, sehingga Zeus mempercayakan bagian yang paling luas dari bumi, yakni lautan, untuk dikuasai olehnya. Meskipun dalam beberapa kisah digambarkan Poseidon adalah sosok yang temperamen, namun ia juga dikisahkan sering membantu para pelaut. Hades. Hades adalah dewa alam bawah atau dewa kematian dan neraka. Dia adalah kakak dari Zeus. Karakter Hades sering digambarkan bersama seekor anjing berkepala 3 bernama Cerberus di dunia bawah. Hera. Hera adalah istri sekaligus saudara Zeus. Dia dikenal sebagai Dewi Pernikahan karena sifatnya yang sangat mengerti kepedihan akibat ketidaksetiaan, sehingga menjadi pelindung bagi para wanita yang sudah menikah. Sebagai saudara sekaligus istri Zeus, Hera menjadi sumber keirian dan kecemburuan bagi dewa lain di Olympus. Selain cantik, dia juga terkenal licik. Walaupun ia sangat sopan, ia sering menaruh dendam pada mereka yang menghalangi niatnya. Ares. Ares adalah dewa perang, yang merupakan anak Zeus dan Hera. Ia tidak disukai oleh kedua orang tuanya karena dianggap selalu haus darah dan merupakan pembunuh berdarah dingin. Walaupun begitu, Ares juga dikenal sebagai dewa pengecut karena ketika dia kalah perang dan terluka, dia akan lari dari medan perang dan kembali ke Olympus. Athena. Athena adalah dewi yang melambangkan kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, dan strategi perang. Dia juga merupakan dewi yang mengajari para pahlawan. Dia adalah adik dari Ares, sang dewa perang. Athena juga terkenal akan belas kasihannya pada manusia saat para dewa yang sewenang-wenang berkuasa. Konon, Athena sangat ganas dan berani di medan pertempuran. Dan karena sifatnya itulah, dia sangat disayang oleh Zeus ayahnya. Apollo. Apollo adalah putra dari hasil hubungan Zeus dan Leto. Dia adalah saudara kembar Artemis. Digambarkan sebagai dewa musik yang selalu memainkan kecapi emas dan merupakan seorang dewa pemanah yang sering memanah dengan busur peraknya. Dia juga adalah dewa penyembuh yang mengajarkan obat-obatan pada manusia, dewa cahaya, dan juga dewa kebenaran yang tidak bisa berbohong. Artemis. Artemis adalah dewi yang dianggap paling suci bagi para pemburu dan pelindung kaum muda, yang dengan tenang mengatur tempat-tempat di bumi yang liar. Karena dikutuk oleh Hera yang mengetahui dia adalah anak hasil hubungan Zeus dan Leto, maka Artemis pun terpaksa harus dilahirkan di suatu pulau yang tidak pernah tersentuh matahari. Dia lahir duluan dari saudara kembarnya Apollo, dan kemudian membantu ibunya melahirkan Apollo. Mungkin itulah sebabnya ia disebut juga sebagai Dewi Kelahiran. Hermes. Hermes adalah putra hasil hubungan antara Zeus dan Maya. Dia merupakan dewa utusan Zeus yang terkenal paling cepat di antara dewa lainnya. Digambarkan selalu memakai sandal bersayap,
topi bersayap dan tongkat ajaib. Dia menciptakan olahraga balap karena kebiasaannya yang selalu bergerak cepat, dan juga merupakan dewa penuntun bagi orang yang meninggal menuju dunia bawah tanah. Seringkali dia juga dianggap sebagai dewa keberuntungan dan kemakmuran, sehingga menjadi dewa favorit di antara para dewa Olympus. Aphrodite. Aphrodite adalah dewi cinta, keindahan, dan keinginan. Konon dia memiliki sabuk ajaib yang bisa membuat siapa saja yang dia inginkan menjadi juga menginginkan dia. Dia adalah anak hasil hubungan Zeus dan Dione. Suaminya bernama Hephaestus dan memiliki seorang anak bernama Eros yang menjadi dewa asmara. Aphrodite juga dikisahkan pernah selingkuh dengan Ares. Itulah tadi daftar 10 dewa-dewi yang populer dalam mitologi Yunani. Terima kasih sudah menonton, semoga menambah wawasan Anda.